Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sinta Sri Gustina. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengelolaan kas kecil. Kas terdiri atas uang koin, uang kertas, dan cek yang berada di tangan maupun berada di bank, berupa simpanan, tabungan, dan deposito. Kas merupakan aset perusahaan yang paling likuid dan paling mudah diselewengkan atau digelapkan. Oleh karena itu, kita memerlukan pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas dilakukan terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Cara pengendalian terhadap penerimaan kas adalah menyetorkan kas setiap hari ke bank. Pengendalian terhadap pengeluaran kas adalah semua pengeluaran dilakukan dengan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin yang jumlahnya kecil dilakukan secara tunai melalui kas kecil atau petty cash. Kemudian kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Biasanya jumlahnya kecil dan sifatnya rutin. Nah, adapun karakteristik dari kas kecil, yaitu pertama, jumlahnya dibatasi sehingga tidak melebihi atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat rutin setiap hari, disimpan di tempat khusus misalnya di kotak kecil, dan dipegang oleh petugas keuangan. Next, sistem pengelolaan kas kecil. Kas kecil dapat dikelola dengan dua sistem, yaitu satu, sistem dana tetap, yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Menerapkan pengelolaan kas kecil dengan sistem dana tetap. Dengan sistem ini, kas kecil yang dicadangkan oleh perusahaan bersifat tetap. Kas kecil dapat berubah jika perusahaan menghendaki perubahan jumlah dana kas kecil. Misalnya perusahaan merasakan kas kecil yang sudah dicadangkan ternyata kurang memenuhi pengeluaran rutin yang jumlahnya meningkat, maka dilakukan penambahan terhadap kas kecil tersebut. Akun kas kecil hanya dicatat satu kali, yaitu ketika pembentukan dana kas kecil. Pencatatan atau Journal Impress Fund System. Pencatatan atau jurnal ini dilakukan ketika dana dibentuk, dana diisi kembali, jumlah dana berubah. Tidak ada pencatatan yang dilakukan ketika terjadi pembayaran dari dana kas kecil. 1. Contoh untuk jurnal dana tetap. Pada tanggal 1 Maret diterbitkan cek sebesar jumlah yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas kas kecil. Jurnalnya petty cash terhadap cash sebesar 100. Lalu, yang kedua, contoh jurnal untuk dana diisi kembali, yaitu pada tanggal 15 Maret saldo dana kas kecil adalah sebesar $13. Nah, berarti telah terjadi pengeluaran sebesar $87 karena tadi saldo awalnya $100. Nah, untuk pengeluaran tersebut kita taruh di debit, yaitu beban pos, beban angkut, dan beban lain-lain. Untuk di kreditnya yaitu kas sebesar $87 karena si petugasnya kan ngisi kembali kas kecil. Contoh kedua, jika pada tanggal 15 Maret saldo dana kas kecil adalah $12, sedangkan jumlah pengeluaran berdasarkan bukti transaksi adalah $87. Berarti di sini terjadi selisih sebesar $1. Nah, biar balance, jadi yang tadi tinggal dimasukin semua ke debit, cuman ditambahin cash over and short. Nah, di kreditnya tetap kas, cuman jadi $88. Next, menerapkan pengelolaan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. Dengan sistem ini, besarnya dana kas kecil berubah-ubah, karena pencatatan dilakukan setiap kali terjadi penambahan dan pengurangan kas kecil. Seperti halnya sistem impress, pengelolaan kas kecil dengan sistem fluktuasi juga terdiri atas 3 tahap. Namun, pada sistem fluktuasi ini, pencatatan atau jurnal juga dilakukan ketika terjadi pembayaran dari dana kas kecil, gitu. Kalau yang tadi mah jadi no entry. Perbandingan pencatatan kas kecil, Impress Fund System, dan Fluctuation Fund System. Nah, untuk transaksi pembentukan dana kas kecil, untuk Impress dan Fluctuation itu, jurnalnya sama petty cash terhadap cash. Transaksi pemakaian dana kas kecil untuk berbagai pengeluaran. Untuk Impress itu kita no entry. Sedangkan Fluctuation itu kita di debitnya itu beban-beban, sedangkan di kreditnya petty cash. Nah, kalau untuk transaksi pengisian kembali dana kas kecil itu kebalik.
Di debitnya itu ditulisin beban-beban, namun di kreditnya itu kita pakainya cash aja, jangan petty cash. Sedangkan untuk fluctuation itu kita pakainya petty cash terhadap cash gitu. Sebenarnya untuk pencatatan kas kecil itu mudah banget asal kita tahu transaksi-transaksi ini nih. Wajib banget ini dihafal ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini perbandingan lain untuk pencatatan kas kecil, impress, dan fluctuation. Bisa kita lihat ya, amati, sama aja sih. Nah, untuk ketiga transaksi ini juga ada di sana. Namun kalau di perbandingan yang ini ada 5 transaksi. Kita lihat paling akhir. Saat akhir periode sebelum pengisian kembali, itu berarti fluctuation itu no entry. Sedangkan untuk impressnya di debit itu kita masukin beban-beban, sedangkan di kreditnya itu petty cash. Untuk yang terakhir, transaksi saat awal periode, fluctuation juga tetap no entry, sedangkan untuk impress itu di debitnya petty cash, sedangkan kreditnya itu kita masukin beban-beban. Nah gitu ya teman-teman. Sebenarnya untuk pencatatan kas kecil itu gampang banget, asal kita itu tahu lah dan bisa memahami perbedaan dari fluctuation dan impressnya gitu. Insya Allah nanti kita bahas akuntansi lebih meluas lagi. Jadi untuk teman-teman mohon di like, comment, subscribe. Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi akuntansi.